Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberikan limpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama nikmat apa? Nikmat sehat. Ya. Mengapa kok nikmat sehat ini sangat penting bagi kita anak-anak? Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan segala aktivitas, segala kegiatan, termasuk kegiatan belajar kita itu dengan lancar dan nyaman. Ya, tentunya kalian juga pernah merasakan ketika kalian harus belajar dalam keadaan badan yang tidak enak, badan yang tidak sehat. Tentunya apa yang kita pelajari itu akan sukar untuk masuk ke dalam otak kita. Dan jangan lupa ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa untuk apa? Untuk bersyukur ya. Karena banyak dari kita yang kadang atau bahkan sering sekali melupakan syukur, padahal nikmat yang diberikan oleh Allah setiap harinya itu sudah berlimpah. Ya, sekecil apapun nikmat itu, kita harus biasakan setiap harinya kita untuk bersyukur kepada Allah ya. Cara yang paling gampang gimana? Cara yang paling gampang adalah dengan mengucap Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Baik. Selama pembacaan Asmaul Husna nanti Pak Faisal akan tayangkan video pembacaan Asmaul Husna yang akan dinyanyikan oleh Nisa Sabian di situ ya. Kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Nah, di situ nanti kalian harus menirukan dari rumah, oke? Nantinya setiap pembacaan Asmaul Husna ini kita akan lakukan pada setiap pertemuan pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran nanti kita akan awali dengan membaca doa dan membaca Asmaul Husna. Baik, bisa kita mulai ya? Oke, kita mulai. Ya, tema kita hari ini yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Baik, langsung kita baca Asmaul Husnanya ya. Kalian tirukan dari rumah, diingat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Qafid, Ya Rafi'. Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Mumid, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad,
Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Zahir, Ya Batin, Ya Muta'al, Ya Barru, Ya Tawwab. Ya Jami' Ya Ghani Ya Maghni Ya Mani' Ya Dhar Ya Nafi' Ya Nur Ya Badi' Ya Baqi' Ya Warith. Ya Allah Ya Rabbi, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Rabbi, Ya Allah Ya Rabbi, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Rabbi. Baik, itulah tadi pembacaan Asmaul Husna ya. Gimana? Enak kan? Nanti kalian setiap hari akan membaca Asmaul Husna setiap kali, maaf, setiap kali pertemuan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, anak-anak, tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, tema kita pada hari ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal nama-namanya yang indah. Ya, gimana maksudnya? Sebelum sampai ke sana, coba kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ya, kalian lihat dengan sesama 4 gambar yang saya tampilkan di situ. Maksudnya apa itu? Gambar yang pertama menunjukkan siswa-siswi yang sedang belajar kelompok, ya. Kemudian ada siswa yang sedang berdoa. Kemudian polisi yang sedang memeriksa ya kelengkapan surat dari pengendara, ataupun yang sedang menilang mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir ada seorang anak yang sedang memberikan sedekahnya kepada orang tua. Coba setelah kalian melihat gambar tersebut, apa maksud dari gambar-gambar yang ditunjukkan itu? Ada yang tahu nggak dari kalian? Dan hubungannya apa dengan tema kita pada hari ini, yaitu iman kepada Allah. Baik, langsung saja. Oke, gambar yang pertama, ya, siswa yang sedang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, di situ nanti tadi siswanya sedang bekerja kelompok menuntut ilmu. Ya, sharing keilmuan dengan teman-teman yang lain. Ya, dengan ilmu tersebut dia akan lebih mengenal siapakah Tuhannya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik segala ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, manusia dapat lebih beriman dan mengagumi betapa dahsyatnya kekuasaannya. Sebaliknya, orang yang bodoh tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah berpikir bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini sekaligus mengatur segala sesuatunya, ya. Jadi ketika kalian berpikir sebenarnya
Ketika kalian semuanya punya smartphone ya. Ya, saya yakin punya smartphone. Untuk daring ini kan kalian punya smartphone. Pernahkah kalian berpikir siapa yang menciptakan smartphone yang canggih itu? Ya, kalian bisa main game di situ, kalian bisa chatting, kalian bisa mencari informasi dalam hitungan detik, ya. Dengan hanya mengandalkan satu kotak, ya, sekotak smartphone itu. Ya, smartphone kan kecil ya, cuma layar, tapi di situ bisa membantu aktivitas banyak orang, termasuk aktivitas kalian sekarang, yaitu belajar gitu ya. Pernahkah kalian berpikir siapakah yang menciptakan smartphone tersebut? Ya, sama dengan ini. Ketika orang itu semangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, pasti dia akan berpikir siapa sebenarnya yang menciptakan dunia dan isinya ini. Bahkan bukan cuma dunia, ya, benda-benda lain yang ada di luar angkasa gitu ya. Oke, yang kedua, berdoa sebagai wujud keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu yang diminta oleh hambanya gitu. Yang ketiga, gambar anak yang sedang sedekah sebagai wujud kepedulian antar sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan wujud kepercayaan ya, dengan ada yang sedekah tersebut menunjukkan anak tersebut percaya bahwa Allah maha melihat dan mengetahui segala aktivitas hambanya ya. Kemudian yang terakhir, ada polisi yang sedang menilang pengendara ya, adalah contoh gambaran bahwa segala aktivitas makhluk Allah selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat gitu ya. Polisi ini sebagai gambaran bahwa kita hidup di dunia ini selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Bagi contohnya saja ketika kalian di sekolah ya, kalian di sekolah itu punya aturan. Ketika kalian tidak mentaati aturan, contohnya saja ketika kalian tidak memakai seragam sesuai dengan apa yang diberikan oleh tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sekolah ya, maka kalian akan ditegur, baik itu oleh guru BK maupun bapak ibu guru atau bahkan kepala sekolah. Karena apa? Segala sesuatunya ada yang mengawasi ya. Ketika kalian sudah diatur seperti ini, kalian tidak boleh berkata kotor, kalian tidak boleh mencuri, kalian tidak boleh berbuat dosa, kalian tidak boleh durhaka kepada orang tua. Itu semuanya ada yang mengawasi dan ada konsekuensinya. Maka ketika kalian di sekolah misal diberikan tugas oleh guru ya, tidak dikerjakan, maka ada konsekuensi yang harus kalian terima ya. Begitu juga dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita lakukan itu ada aturannya, dan ketika kita melanggar maka kita harus siap menerima konsekuensi. Oke, begitu ya kiranya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi lebih jauh, coba kita tonton dulu filmnya ya. Coba kita tonton dulu filmnya ini ya, kalian perhatikan.
Nah, bisa kalian lihat di sini hasil dari kemuliaan sifat yang dimiliki oleh anak tersebut, yang berani, jujur dan bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi hak miliknya, gitu ya. Baik, kira-kira setelah melihat tayangan video tersebut, nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil anak-anak? Ya, coba kalian tuliskan di kolom komentar nilai apa yang bisa kalian ambil setelah kalian melihat video tersebut. Oke, sekarang di sini Pak Faisal akan menunjukkan nilai-nilai yang dapat kalian petik dari video yang telah kalian tonton sebelumnya. Ya, yang pertama ada nilai kejujuran yang ditunjukkan oleh sang anak, yang menunjukkan bahwa Allah melihat segala sesuatu dan selalu mengawasi setiap aktivitas dia. Ya, yang kedua ada keberanian dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh anak tersebut untuk mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya, karena segala sesuatu pasti akan dipertanggungjawabkan. Nilai yang ketiga ada keteguhan hati dari anak tersebut untuk tidak menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya dulu. Walaupun banyak sekali godaan-godaan yang bisa kita lihat tadi ya, anak itu pengen ini, pengen itu, tapi dia tetap teguh hatinya untuk tidak menggunakan uang tersebut. Padahal bisa saja dia gunakan uang tersebut tanpa pemiliknya itu akan mengetahui atau mencarinya. Ya. Kemudian yang keempat, sifat mulia yang dimiliki sang anak menghantarkannya kepada kesuksesan di masa mendatang. Ya, tentunya apa yang kita perbuat hari ini, apa yang kita tanam hari ini, kita akan tuai, ya, kita akan panen di masa mendatang. Nah, untuk itu kalian harus nyelengi atau nabung, ya, berbuat baik-baiklah dari sekarang, karena kalian nantinya yang akan memanen hasilnya. Baik, selanjutnya ini adalah materi mengenai iman kepada Allah melalui mengenal nama-nama Allah yang indah. Ya, oke. Bisa kita lihat iman, ya, pengertian iman secara harfiah atau secara bahasa berarti percaya atau yakin, ya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Jadi yang namanya iman itu bukan cuma percaya, bukan cuma ada di dalam hati, tapi ditunjukkan dalam perbuatan kalian. Jika hati dengan perbuatan itu tidak sama, maka kalian belum sepenuhnya iman. Ya, di dalam hati kalian percaya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mendengar. Tapi dalam perbuatannya sebaliknya, ya. Kalian masih berbicara seenaknya sendiri. Kalian tidak patuh pada orang tua, tidak hormat pada guru, tidak patuh pada orang tua. Maka antara hati dan perbuatan itu belum sama, ya. Yang namanya iman itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan juga ditunjukkan dalam bentuk perbuatan kalian. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Baik, ya. Maaf. Baik,
Maaf tadi kepencet ya. Baik, firman Allah yang menjelaskan mengenai iman ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Yang kalau kita baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh ya. Ini merupakan dalil daripada iman kepada Allah dan juga kepada Rasul, kepada kitab serta malaikat-malaikatnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Baik, selanjutnya ada makna Asmaul Husna. Kenapa tahu-tahu ada Asmaul Husna? Ya, salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah yaitu dengan cara mengenal nama-namanya, melalui mengenal nama-nama Allah, karena Allah disifati melalui nama-namanya yang berjumlah 99 yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna ya. Baik, kalian nanti tadi sudah membaca Asmaul Husna di awal pembelajaran kita. Nantinya kalian akan mengetahui satu persatu makna dari nama-nama Allah itu ya. Kita lanjutkan. Ya, baik. Sedangkan dalil atau firman Allah yang menjelaskan tentang Asmaul Husna ini terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya ketika saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya di al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Gitu ya. Jadi nanti kalian harus biasakan membaca Asmaul Husna. Gitu ya. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan materi kita pada pertemuan kedua pada pagi hari ini ya, mengenai iman kepada Allah dan lebih mengenal Allah melalui nama-namanya yang baik ataupun yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna.
Baik, setelah kita menonton video mengenai materi iman kepada Allah, apa sih ringkasan materinya? Apa sih inti dari materi yang ditayangkan pada video tersebut? Mari kita lihat. Ya, ringkasan materinya yaitu yang pertama, pengertian iman kepada Allah secara bahasa atau harfiah yaitu percaya atau yakin. Yang kedua, secara istilah berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Kemudian dalilnya apa iman kepada Allah itu? Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian salah satu cara untuk meningkatkan keimanan seorang adalah dengan cara mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumlah Asmaul Husna itu ada 99, dan dalil mengenai Al-Asmaul Husna itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Oke, kiranya itu anak-anak semua materi yang saya berikan pada hari ini. Di sini nanti ada tugas untuk kalian, yaitu apa? Membuat video membaca Al-Asmaul Husna. Boleh menggunakan lagu atau irama yang tadi kita baca pada awal pembelajaran yang dinaikkan oleh Nisa Sabian, atau boleh dengan irama lain, ya. Kemudian setelah kalian membuat video, di-upload atau diunggah videonya ke media sosial Instagram dengan men-tag, ya. Tahu ya, nge-tag ya, nge-tag IG-nya atau Instagramnya Pak Faisal, yaitu @icalhidayat, dan diberi caption tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tanda petik membaca Asmaul Husna, gitu ya. Kemudian di situ ada aturannya, yaitu yang pertama, IG kalian tidak boleh di privat biar Pak Faisal bisa lihat. Kemudian durasinya minimal 1 menit, ya. Boleh menampakkan muka atau tidak, ya. Durasi minimal 1 menit artinya tidak harus sampai selesai. Jadi intinya ada bukti bahwa kalian membuat video, kalian sedang membaca Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, ketika kalian mengalami kendala, bisa kalian langsung hubungi Pak Faisal. Seperti itu ya. Baik, kiranya cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat membuat video, tetap semangat, jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah pada kita semua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Pak Faisal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.